Ustaz. Gimana Maliki? Ustaz, gimana Ustaz masalah mengenai hukum orang yang memakai sendal atau sepatu di dalam masjid Ustaz? Baik. Kalau kita berbicara dalam masalah fikih, maka kita akan mendapatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antaranya dari Anas bin Malik. Pada waktu itu ditanya kepada Anas bin Malik, "Akana Nabi SAW yusolli ala ni'al?" Apakah Nabi SAW itu beliau salat dengan sendal beliau? Anas bin Malik berkata, iya. Ya iya, Rasulullah salat pakai sendal. Oleh karena itu dulu di tempat kami belajar di Damaj, ya di markisnya Syekh Mukbil, dan beliau termasuk dari kalangan ulama yang mengamalkan hadis ini secara zahir. Ya, dan itu berlaku sampai yaumul qiyamah. Bahkan Syekh Mukbil berkata, mengamalkan sunnah memakai sendal ketika sholat di masjid itu lebih saya cintai daripada karpet-karpet yang mahal, kata Syekh Mukbil. Walaupun di sana ada sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya memakai sendal di masjid ketika itu pada saat masjid Rasulullah itu terbuat dari tanah, tidak terbuat dari marmer atau kan karpet. Sebagian ulama mengatakan, namun inilah perkara yang mu'tabar di sisi para ulama fikih. Ya, itu sisi pertama. Sisi kedua, terkadang Maliki kan polisi ya. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi tersebut itu terdesak. Ya, dalam keadaan mungkin dalam keadaan mencekam, dalam keadaan mungkin terpojokan. Ada kasus-kasus tertentu terkadang masuk ke masjid kadang nggak sempat buka sepatu PDL-nya. Dan itu bisa saja mungkin bisa terjadi. Maka kita katakan, ya ini adalah perkara yang mu'tabar di kalangan para ulama tentang bab memasukkan sendal ke dalam masjid. Makanya kalau kita sholat di Masjid Haram Mekah, di masjid yang paling mulia di muka bumi ya, itu tentara-tentaranya polisinya pakai sepatu dalam masjid. Ya pakai sepatu, semua pakai sepatu PDL. Itu yang kita lihat di Masjid Haram ya, dan para ulama di sana nggak memandang itulah sebagai bentuk pelecehan ke dalam masjid. Ya, nah apalagi memang ada kondisi-kondisi terdesak. Ya, tapi kalau seandainya ada orang memakai sendal ke masjid, tujuannya memang untuk merendahkan masjid dari kalangan orang kafir atau orang merendahkan, tentunya kita mengingkarinya. Tapi si pembahasan itulah pembahasan fikih yang dibahas oleh para ulama Islam. Namun terkadang ada masalah yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Banyak orang-orang yang mereka memasukkan perkara-perkara yang mungkar ke dalam masjid. Apa misalnya? Berbuat bid'ah. Ini kan perkara yang lebih besar daripada itu. Kalau itu kan perkara yang ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi mau masuk bid'ah ke dalam masjid, terkadang menyeru dalam masjid seruan-seruan kesyirikan, nggak ada yang protes. Kan itu kan lebih parah loh keadaannya. Iya, bahkan kita sering melihat terkadang di masjid besar di sebuah provinsi, ya mereka membuat acara pernikahan di masjid, di mana perempuan dengan hiasan yang luar biasa karena dia seorang pengantin, terkadang juga ciuman di masjid. Ini kan sebagai bentuk pelecehan kepada masjid, tapi nggak ada yang protes. Ya, ini mungkin hal yang mungkin perlu kita semua menggali ilmu, sehingga ketika kita ingin protes sesuatu atau mengingkari sesuatu, betul-betul yang datang dari ilmu. Apakah ini betul-betul penyimpangan terhadap syariat, atau ini memang perkara-perkara yang memang perkara fikih yang di situ para ulama bersisi pendapat. Apakah sepatu yang kita biasa pakai termasuk khuf? Apabila kita safar Jakarta Bandung, di rest area kita berwudu, bolehkah kita mengusap sepatu kita, mengkiaskannya dengan mengusap khuf? Kalau teman-teman yang belum tahu khuf itu kaos kaki dari kulit. Di zaman Nabi SAW itu memang di musim dingin dipakai khuf. Ya. Jadi kulit dibuat sedemikian rupa, disatukan dengan benang-benang, kemudian terjadilah seperti sepatu lah kita sekarang, tapi dari kulit memang khuf. Sampai sekarang di Madinah masih ada dijual ya. Waktu saya masih mahasiswa itu ada dibuat khuf, itu dijual secara khusus. Jadi dia seperti kaos kaki tapi dari kulit. Cuma sekarang lebih modern karena sudah pakai resleting untuk ditarik, ditutup kan. Kalau zaman dulu orang masih memakai tali yang diikat-ikat. Memang ulama fikih mengkiaskan khuf itu masuk kaos kaki, masuk sepatu. Dua-duanya, karena khuf memang dari kulit, gitu kan. Berarti dibolehkan. Kalau anda memang musafir dan pada saat memakai kaos kaki atau sepatu itu, ya, kita sudah bersuci, sudah berwudu ya. Mau keluar rumah sebelum safar ke Bandung tadi sudah wudu. Kemudian di tengah jalan keluar angin, mohon maaf,
buang air kecil, buang air besar. Selama bukan junub, ya bukan mandi junub, hanya buang air kecil, buang air besar. Kemudian kita tidak membuka kaos kaki dan sepatu tadi, ya, karena seperti misal di Eropa, di negara-negara yang memang biasa musim dingin, memang mereka tidak melepaskan kaos kaki gitu kan. Nah, bagi musafir kalau dia cuma buang air besar, buang air kecil, ya keluar angin, selama dia belum cabut kaos kakinya, sepatunya juga dibuka, dia mohon maaf di WC membersihkan, bersuci diri hanya dengan duduk di WC dengan membersihkan tanpa membuka kaos kaki, maka mereka pada saat wudu lagi nanti cukup mengusap kaos kaki atau sepatunya. Bagi mukim boleh sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang masalah tersebut. Jadi mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau anda junub wajib buka, dan harus mandi gitu kan. Jadi kalau mukim pun, mukim artinya tinggal di kota, kalau sudah sehari semalam harus buka juga, perbaharui kembali dengan mengusapkan kaki tadi. Ketika kita berwudu dengan mengenakan sepatu, sandal, atau kaos kaki, maka kita tidak perlu untuk membuka sepatu, sandal, atau kaos kaki kita. Berwudulah seperti biasa. Tetapi ketika mencuci kedua kaki, maka sepatu yang sedang kita pakai cukup diusap bagian atasnya saja. Ada syarat yang harus dipenuhi ketika mencuci atau mengusap kedua sepatu. Syarat yang pertama, hendaklah sepatu tersebut dipakai dalam keadaan suci. Ini didasarkan kepada salah satu hadis yang diterima dari Urwah bin Mughirah dari bapaknya. Kata Urwah bin Mughirah dari bapaknya, aku bersama-sama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika beliau berwudu, maka aku bungkukan badanku untuk melepas kedua sepatunya. Lalu beliau berkata, biarkan kedua sepatu itu, karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap bagian atas dari sepatu itu. Jumlah usapan sepatu ketika berwudu, para ulama sepakat hanya 1 kali dan tidak perlu diulang 2-3 kali. Caranya adalah dengan merenggangkan jari-jari tangan kanan, lalu diusapkan dimulai dari ujung sepatu bagian depan, diusapkan sampai ke bagian atasnya, dan sepatu yang kiri diusap oleh tangan kiri dengan cara yang sama. Masa berlakunya mengusap sepatu bagi orang yang mukim berlaku sehari semalam, sehingga apabila lewat sehari semalam dia harus mengulang kembali wudunya tersebut. Bagi seorang musafir, masa mengusap sepatu tersebut berlaku selama 3 hari 3 malam. Dan setelah berlalu 3 hari 3 malam, dia diharuskan berwudu kembali dengan cara yang sama. Kelima, mengusap sepatu dan kaos kaki ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Adapun bila kita mengalami hadas besar, maka sepatu dan kaos kaki harus dilepas karena kita terkena dengan kewajiban mandi. Keenam, sepatu dan kaos kaki yang boleh diusap harus dalam keadaan suci, baik bahannya maupun karena tidak terkena najis. Ketujuh, boleh kita mengusap sepatu ataupun kaos kaki yang sobek. Kedelapan, kebolehan mengusap sepatu dan kaos kaki ini dianggap batal karena 3 sebab berikut ini.
Pertama, teralaminya hadas besar yang menyebabkan kita wajib mandi seperti junub dan lain-lain. Kedua, bila kita melepaskan sepatu atau kaos kaki yang sedang kita pakai. Ketiga, bila sudah habis batasan waktu dibolehkannya mengusap sepatu atau kaos kaki tersebut.